Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot, Sora yang Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya ya. Namun jangan lupa ya teman-teman, untuk kamu yang belum subscribe silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang kepikiran kamu terus-terusan. Ada energi apa sih teman-teman yang kepikiran kamu terus-terusan ini ya? Kita coba lihat ya. Dibilang energi terus-terusan, langsung keluar kartu pertama, yaitu teman-teman, orang ini kepikiran kamu terus-terusan. Sudah jelas karena di sini ada keberadaan dia yang sangat kangen sama kamu, masih ada hasrat sama kamu, masih menginginkan kehadiran kamu ya teman-teman. Kenapa dia kepikiran kamu terus? Di sini karena dia baru menyadari teman-teman. Di sini ada sebuah kesadaran yang baru muncul ya. Jadi mungkin saja di sini dia baru menyadari sebenar-benarnya rasa dia sama kamu itu seperti apa. Di sini baru dia menyadari atau mendapatkan pencerahan seberapa sih pentingnya kamu buat hidupnya dia, seberapa sih hasrat dia kuat sama kamu. Jadi ini orang yang baru saja kayak lampu ya teman-teman, baru lampunya itu nyala, baru cerah gitu loh ya. Kenapa dia kepikiran kamu terus teman-teman? Dia menyadari kalau dia itu punya hutang karma sama kamu. Artinya dia merasa terkoneksi sama kamu. Pertemuan dengan kamu, mengenal kamu, bahkan adalah suatu jalan karma dari alam semesta ini ya teman-teman. Karma itu tidak selalu berbentuk yang harus negatif ya. Sebenarnya karma itu adalah perbuatannya teman-teman, tapi kan ada akibatnya ya teman-teman. Artinya apa? Orang ini bisa saja ya mengalami, dia menyadari kalau dia masih punya hutang karma sama kamu, atau banyak orang ini yang mungkin saja melakukan sesuatu yang dia bisa merasakan kayak inikah karma dari apa yang sudah aku lakukan sama kamu ya teman-teman. Tapi di sini Sora tidak akan mengulas terlalu jauh ya ke dalam apa sih yang sedang dialami sama orang ini gitu ya. Oke, tapi intinya adalah dia tahu bahwa ikatan karma kalian, ikatan karma takdir semesta ini jadi kunci utama yang mana tidak bisa lepas begitu saja dari proses memikirkan kamu. Ada kunci di sini memang dari semesta kamu dipertemukan sama orang ini. Kenapa dia kepikiran kamu terus? Orang yang pingin meminta kesempatan teman-teman. Orang ini pingin rekonsiliasi, orang ini pingin kesempatan lagi. Entah ini kesempatan kedua, ketiga, keempat, apapun itu ya. Orang ini pingin berusaha meminta kesempatan. Kepikiran karena tahu di hati nuraninya dia pingin minta kesempatan kedua sama kamu. Kenapa? Karena kamu salah satu sumber kebahagiaannya dia. Ya, sesuatu yang hangat. Artinya apa? Ya, di sini ada niat hatinya dia, batinnya dia yang semakin hangat setiap kali memikirkan kamu, dan dia berusaha melihat kesempatan positif, celah buat dia masuk untuk bisa dapat kesempatan teman-teman sama kamu. Wow, orang ini sangat mungkin banget ya, sangat mungkin banget menginginkan sebuah komitmen teman-teman di sini ya. Kalau yang belum berkomitmen, sangat mungkin dia menginginkan komitmen yang serius sama kamu. Tapi untuk kalian yang sudah berkomitmen, ini juga bisa saja adalah bukti dari seseorang ini ingin mengulang kembali atau memperkokoh kembali komitmen dia sama kamu, teman-teman. Intuisi dia, ya, intuisi dia mengarahkan batinnya dia untuk memenuhi komitmen dia sama kamu atau janji sama kamu. Ini adalah seseorang yang mungkin banget pernah berjanji sama kamu ya. Dia mungkin pernah berjanji akan serius sama kamu, bla 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 ya. Di sini ada sangat mungkin sekali komitmen yang mungkin akan datang teman-teman ya. Di sini adalah dia teringat tentang janjinya dia sama kamu, komitmen yang pernah hadir dan datang. Orang ini memikirkan kamu stres teman-teman ya, stres karena dia tahu ya ini adalah konsekuensi dari begitu banyak perlakuan yang pernah dia lakukan sama kamu, dan dia masih ingat segala pertikaian di antara kalian. Kemarin berantemnya ngomong apa aja, tapi sekarang dia juga jadi stres dengan perasaan kangennya dia sama kamu, terikatnya dia sama kamu ya. Dia kayak pingin ada perubahan teman-teman ya. Orang ini tuh seperti kepikiran terus untuk merubah
memperbaiki keadaan teman-teman. Ini adalah situasi di mana orang ini kepikiran bahwa dia tuh seperti di pikirannya dia tuh seperti kayak, ayo kamu harus berubah, ayo situasi harus berubah. Orang ini ingin intim teman-teman sama kamu, ya. Kenapa? Karena di sini ada keintiman, ada ikatan di antara kalian secara fisik ataupun secara energi. Orang ini intim sama kamu, ya. Tanpa kamu sadari, kalian itu sudah menuliskan atau sudah ada energi yang terkoneksi, terbuat, di mana adanya intimasi. Ya, orang ini tuh pingin intim lagi teman-teman sama kamu, ya. Bisa saja situasi kemarin ya, apa yang terjadi adalah karena dia sebelumnya abu-abu teman-teman. Dia sebelumnya abu-abu, dia sebelumnya mungkin nggak jelas, dia mungkin sebelumnya belum benar-benar terbuka sama kamu, penuh dengan misteri, sehingga ya dia bisa saja mungkin cutting off kamu gitu aja, ngejauhin kamu gitu aja, mutusin kamu sepihak gitu aja, ghosting kamu teman-teman. Belum jelas ada unfinished business, main dipotong aja teman-teman, ya. Langsung bikin batasan atau ngindar dari kamu teman-teman, ya. Ini sangat mungkin karena dia nggak ngerasa pasti, dia khawatir dan sebagainya, tiba-tiba dia memutuskan sepihak dan menghindar dari kamu, ya. Karena dia tahu dia menyembunyikan sesuatu dari kamu. Kenapa ya kok dia ghosting seorang? Sudah pasti ada sesuatu yang dia bohong atau dia sembunyikan dari kamu, ya. Antara memang mungkin ada jati diri dia yang tidak dia ungkap, ada perasaan yang tidak dia ungkap, ada orang ketiga juga mungkin yang tidak dia ungkap. Intinya ada kebohongan di sini teman-teman. Tapi sekarang kebohongan itu juga yang ngebuat dia ngerasa stres, ya. Dia dapat konsekuensi dari kebohongan itu. Dan karena dia nggak yakin teman-teman, makanya ya di sini dia itu kayak pikirannya dia, ya. Pikirannya dia itu jadinya bingung, ya. Bingung harus gimana, bingung harus berbuat apa, ya teman-teman. Oke. Karena dia ngerasa cuman satu-satunya solusi adalah cuman dengan ketemu sama kamu, ya. Cuma dengan menyelesaikan ini semua teman-teman, ya. Karena ini memang ada masalah tentang, bisa saja tentang ketidakpastian, ada kebohongan, di sini juga ada komitmen yang mungkin dia hianati, ya. Jadi ada perasaan merasa bersalah sama kamu, teman-teman. Dan orang ini ada karma, ya, yang sedang dia jalankan. Tapi dia kepingin teman-teman intim lagi sama kamu, walaupun di sini mungkin banget kamu yang nggak yakin, teman-teman, bahwa apakah ini memang bisa bener lagi gitu loh. Oke. Kenapa dia hanya inginkan kamu, teman-teman? Kenapa dia hanya inginkan kamu? Sebentar ya, kita lihat ya. Kenapa dia hanya inginkan kamu? Di sini ada energi dari pas. Artinya koneksi kalian dari masa lalu itu sangat kuat, teman-teman. Energi dari past life itu sangat kuat ada dalam pembacaan ini, ya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga, kalau dia bisa merasakan koneksi yang sangat kuat sama kamu. Namanya ada koneksi dari past life, itu koneksi yang kuat, bukan koneksi sembarangan. Dan dia tuh menyadari kalau selama ini mungkin saja dia tidak cukup menghargai hubungan di antara kalian, dia tidak cukup menghargai cinta yang kamu berikan. Artinya selama ini kamu telah memberikan yang terbaik buat orang ini. Selain dia masih terikat oleh energi komitmen sama kamu, energi past life dari kamu memang ada, ya teman-teman. Di sini juga ada energi di mana dia tuh menyadari kalau dia tidak menghargai cinta kamu, dan itu didera sama perasaan merasa bersalah. Oke. Orang ini jadi mulai bisa melihat dan mengukur selama ini kamu tuh sudah gimana aja sih sama dia, gitu loh ya. Orang ini tuh bisa merasakan dibanding sama yang lain kamu tuh gimana, gitu loh ya. Dan dia sangat teringat sama semua kebaikan kamu. Artinya kamu sangat mungkin banyak banget baik sama orang ini, teman-teman, ya. Kamu itu bahkan berusaha taking care diri kamu demi memenuhi
memenuhi maunya dia. Misalnya contoh ya, dia senang kalau sesama perempuan yang pakai dress, ya udah kamu pakai dress demi supaya dia senang. Oke, kamu dia senang sama cowok yang rapi, kamu pakai bajunya rapi demi dia. Dan dia tahu kamu adalah sosok yang sangat-sangat bertanggung jawab, dan orang ini kepikiran terus sama kamu karena dia tahu dia dikejar oleh energi, dia harus tanggung jawab sama kamu. Di sini dia sudah lama tahan perasaannya dia. Ya, sudah lama ya. Artinya di sini adalah ada proses pembelajaran di sini, teman-teman. Pembelajaran yang dia rasakan sama kamu. Kepikiran kamu terus. Ada rasa sakit, teman-teman. Tapi di sini juga dia takut. Dia takut kalau dia kembali lagi, kamu masih mau nggak ya terima dia? Karena dia tahu dia telah menyakiti kamu, teman-teman. Tapi dia terlalu, orang ini tuh sebelumnya cuman bersenang-senang gitu loh ya teman-teman, gitu loh ya. Dan di sini dia tuh kayak ngerasa, tapi di satu sisi kamu tuh udah jadi candu buat dia. Dia kepikiran sama kamu karena kamu tuh nyandu buat dia. Begitu banyak konflik di dalam batinnya dia. Ya, ada konflik di dalam batinnya dia, ada konflik di dalam perasaan dia, gitu loh ya. Ada perbedaan banyak sekali yang dia pikirkan, gitu loh ya. Dan teman-teman, dia juga banyak kok dapat masukan dari orang-orang di sekitar dia, gitu loh ya. Kalau dia itu harus menyelesaikan konflik dia sama kamu, tidak bisa menghindar terus, dan dia harus hadapin senyata-nyatanya. Ya, harus ada perubahan. Dia menyadari kalau dia tuh dapat nasihat dari teman-temannya dia, kalau dia harus ada perubahan, teman-teman. Ya, harus ada penyelesaian lah intinya. Kamu mau terima dia lagi atau enggak, dia terpanggil untuk menyelesaikan dengan kamu. Ya, ini adalah salah satu proses, teman-teman, untuk meraih kamu kembali. Dia tahu kalau ini proses, apapun keputusan kamu, dia harus menyelesaikan apa yang selama ini belum selesai di antara kalian sebagai bentuk tanggung jawab. Artinya apa? Karena mungkin sama ini orang ini ngindar kan, teman-teman. Kan? Kesadarannya banyak yang muncul, lebih mengerti hubungan ini, lebih mengerti apa yang terjadi di antara kalian. Oke, dan segala yang ada, teman-teman, dia harus punya keputusan yang jelas, gitu loh. Artinya apa? Mungkin selama ini orang ini tuh karena nggak jelas sama keputusan yang dia mau A juga, mau B juga, mau kamu juga tapi mau yang lain juga, mau komitmen tapi nggak mau komitmen juga. Segala konflik itu jadinya panas dingin, teman-teman. Ini yang harus terasa. Dia tahu bahwa dia harus menyelesaikan konflik ini. Jadi supaya jelas sejelas-jelasnya. Kalau nggak, selamanya akan berkutat dengan energi seperti ini. Energi karma yang nggak selesai-selesai. Yang dia rasakan ke kamu isi hatinya ya. Dia tahu kamu dapetin seseorang yang lebih baik itu lebih pantas daripada dia. Di sini ada energi dari seseorang yang merasa mungkin kamu lebih baik dapat orang lain. Jangan sama dia. Tidak ada seseorang lagi yang bisa mengertiin aku seperti kamu mengertiin aku. Dan aku berharap aku bisa mengerti kamu dengan lebih baik. Orang ini sadar kok, kalau dia nggak cukup baik memperlakukan kamu. Aku hanya menghindar karena aku belum siap untuk bicara sama kamu. Pada saat ini, artinya orang ini masih mempersiapkan diri, teman-teman. Hidup aku tuh sekarang lagi berantakan banget. Dan semakin berantakan hidupnya dia, semakin dia kepikiran kamu. Dan aku harus menyelesaikan dulu. Artinya teman-teman, sebelum dia datang ke kamu, orang ini udah jelas menginginkan kesempatan kedua sama kamu. Tapi dia harus selesaikan dulu apa yang harus dia selesaikan. Artinya ada isu secara personal yang harus dia selesaikan. Apa yang mungkin terjadi ke depannya sama hubungan ini? Hubungan ini memang ada rasa pahit ya teman-teman. Ada kemarahan, ada kecewa teman-teman. Ya. Tapi kalian saling terkoneksi. Jadi sepahit apapun hubungan ini, kalian tetap ada koneksi teman-teman. Ya, dan banyak badai-badai perasaan. Memang ini hubungan yang harus diselesaikan. Ya, ada rekonsiliasi yang diinginkan. Karena masih ada hasrat. Meskipun ada pahit, tapi di sini masih ada hasrat yang kuat teman-teman. Dan intuisinya itu, intuisi yang kayak saling kayak taking care satu dengan yang lain. Jadi orang ini mungkin banget sedang menyelesaikan dulu urusan pribadi dia, karmanya dia, keadaannya dia, gitu loh. Kalau enggak, dia hanya akan datang dengan emosi, badai perasaan ke kamu. Di sini ada nostalgia, teman-teman. Ada energi nostalgia
antara kamu sama dia. Oke, Sora, tapi apakah kalau aku menjalankan dengan orang ini ada sesuatu yang baik yang ada di ujung sana nggak? Kalau kami sama-sama. Teman-teman, di sini mungkin akan ada rasa sakit, kecewa kalau kamu masih meneruskan dengan orang ini. Ya. Tapi kalau kamu bisa berbesar hati, ada rasa cinta yang bisa kamu dapatkan. Kalau kamu sudah bisa melepaskan rasa cinta, kecewa yang pernah kamu dapatkan, cinta itu akan datang, teman-teman. Tapi memang di sini ada energi di mana kalian harus melepaskan dulu rasa sakit itu. Di sini ada kebahagiaan yang mungkin akan datang. Ya, di sini ada proses, teman-teman. Tapi sebelum kamu mencapai itu semua, memang mesti ada pemaafan yang datang dulu. Ya, di sini ada gears ya, ada yang sedang berlangsung, teman-teman. Energi keberlangsungan, energi proses, energi pengertian, teman-teman. Artinya ini sangat mungkin menjadi sesuatu yang happy ending, tapi memang butuh pengertian dan pemahaman dan pemaafan yang sangat besar dan dalam. Komunikasi akan datang melalui pesan tertulis ya, teman-teman. Oke. Tapi ini juga menyatakan ada komitmen secara serius, tapi memang ini masih berproses, teman-teman. Oke, masih berproses. Dan teman-teman, kamu hanya bisa tahu kalau kamu menjalankannya. Artinya apapun yang kamu mau ambil buat jadi keputusan kamu hanya bisa menjalankannya, baru kamu tahu. Ikutin intuisi kamu. Tadi di sini udah kata-kata intuisi ya, teman-teman. Tapi memang ini gak gampang, karena kamu harus benar-benar melepaskan pengampunan kalau kamu mau sama orang ini. Ya. Oke. Jadi tapi kamu harus tegas, teman-teman. Ya kalau mau, enggak. Kalau mau ikhlas, enggak gitu. Jadi maksudnya gini, bukan suara bela siapa-siapa. Maksudnya gini, jangan sampai, oh udah nih, aku udah ikhlas, tapi besok-besok dibahas lagi, besok-besok dicurigain lagi gitu. Atau ya udah deh, aku nggak mau sama kamu, aku mau let go kamu, tapi masih energinya ditarik lagi gitu. Paham nggak, teman-teman? Ya, jadi ngambil keputusannya jangan pakai hawa nafsu, pikirkanlah keputusan yang terbaik buat kamu. Ya, ini kan ada proses pembelajaran di sini. Dari relationship ini juga ada proses pembelajaran kok. Ya, ini adalah masalah bertahan. Kenapa nggak kamu lihat dulu, apakah dia cukup tahan untuk mengusahakan kamu? Intinya kamu butuh ketegasan, ya teman-teman. Kalau kamu mau fokus sama diri kamu sendiri nggak apa-apa gitu loh ya, tapi energinya jangan setengah-setengah. Itu yang Sora bisa bilang, jangan setengah-setengah. Nanti kalau nggak energinya gantung gitu loh. Energinya gantung, akhirnya nggak selesai-selesai. Ulang lagi proses yang tadi, saling dari jauh saling memantau dan lihat-lihatan. Kalau memang kamu mau fokus sama keuangan kamu dulu dan kesuksesan kamu, nggak apa-apa, kamu fokus dulu sama itu, kamu sampaikan sama dia, aku mau fokus dulu sama kerjaan aku loh. Kamu juga mungkin sama, boleh fokus dulu sama kerjaan kamu. Karena di sini memang ada yang harus dia selesaiin dulu, teman-teman. Oke? Kalau kamu merasa dia belum siap, nggak apa-apa, ngomong aja. Ya. Kalau kamu merasa masih ada beban, jangan, teman-teman. Ya, kenapa? Karena kalau kamu mau lanjutin sama orang ini, beban itu mesti dilepaskan. Memang ikhlas itu nggak mudah, memang nggak buat semua orang, dan seorang nggak mau paksain, karena pribadi orang beda-beda. Oke, intinya jangan peduli apa kata orang, tapi peduli apa kata hati kamu. Oke, kalau memang kamu merasakan itu yang terbaik adalah buat fokus diri sendiri, nggak apa-apa. Tapi ingat, apapun keputusannya tegas, bold ya. Mau lanjut jangan dibahas, kalau mau udahan ya sudah gitu. Intinya gitu. Kapan dong Sora dia kalaupun aku mau datang dia datang? Sora nggak ngelihat ini dalam waktu yang terlalu cepat sebenarnya ya. Ada proses ya, tadi Sora udah bilang, dia berproses untuk ada perubahan. Karena hidup dia sekarang lagi berantakan. Jadi kedatangan dia ya nanti dengan waktu. Hanya dia tahu perasaan dia sama kamu terlalu kuat dan dia bingung cara mengekspresikannya. Orang ini masih proses sampai dia menjadi seorang the man. Oke, karena udah mau azan, jadi suara sekalian tutup aja. Kita akan lihat zodiak dia. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus ya teman-teman. Oke, dan yang kepingin personal reading silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Sagittarius, Pisces, Gemini, Cancer, Scorpio, Virgo, Cancer lagi, dan ada Capricorn. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita lihat alfabet ya. Ya, E, F, X, I, G, J, K, X, C, W, Y, N, B,
Z, M, J, P, dan R. 1, 2, 3 pause. Oke, terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa main juga ke channel keduanya Sora di Miss Hana Sora. Dukungan kamu sangat berarti karena Sora lagi lelah. Aku manusia loh, masa nggak boleh lelah ya. Dukung aku ya teman-teman. Terima kasih, sampai kita ketemu. Bye-bye.